Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Kembali lagi kita di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang En, mau patungan. Lagi pada ngomong apa sih tadi? Tolong cerita dulu. Ini En tuh tadi lagi lihat-lihat di media sosial. Itu kan banyak banget kayak ada orang yang padahal mereka yang posting kelakuannya mereka sendiri gitu kan, kayak perbuatan-perbuatan tidak senonohnya mereka sendiri yang rekam mereka sendiri. Tiba-tiba tersebar di media sosial. Terus malah mereka nyalahin orang, katanya ini ngapain sih lagian orang ngerekam video saya. Lah kan kenapa direkam kalau kayak gitu ya Nek ya? Sekarang siapa yang masukin wajah dia, gambar dia, gerakan dia, kelakuan dia, kalau bukan dia? Nah, atau teman dia yang dekat yang lihat pada saat itu, pasti dia yang berhubungan dengan dia. Sebetulnya dia yang salah, cuman begitu viral orang disalahin. iya Nek. Itu ada peribahasa mengatakan buruk rupa cermin dibelah. Kalau kita bercermin, wajah kita dengan yang dicermin sama apa beda? Sama. Kalau wajah kita begini, dicermin begini, apa begitu? Begini. Makanya harusnya kalau kita buruk rupa bukan cermin yang dibelah, tapi perbaiki bagaimana biar enak dilihat. Soalnya kalau cermin yang di tikungan tuh mah cembung, beda muka kita. Beda. Nah itu mah buat kalau kita mau belok ada mobil nggak di sono, lu kayak orang nggak pernah punya SIM lu. Ngambil SIM-nya di pasar Kemiri, bukan di Komdak. Bukan di Samsat. Tahu nggak pasar Kemiri? Pasar Kemiri ada Pak. Iya, ada mau Kojong Sari belokan ke kanan. Iya, itu sampai Cinangka dah. Cinangka situ deket. Ya udah nih, yuk lanjut aja. Buruk rupa cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Buruk rupa cermin dibelah. Peribahasa ini sangat populer dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang sampai nanti. Saya yakin siapapun yang membaca, yang mengucapkan, yang mendengar tahu maksud dan tujuan. Kayak EN cerita sama Bedu, dia berbuat salah, berlaku aib, tidak senonoh. Begitu diketahui oleh orang lain disalahkan. Dia melakukan kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan dirinya. Dia yang bodoh, ketahuan sama orang tapi tidak mengakui kalau dia bodoh. Dia yang hilaf, orang lain yang disalahkan. Masya Allah, rasanya punten, maaf dalam tanda kutipnya banyak. Masyarakat kita hampir kebanyakan punya kelakuan buruk rupa cermin dibelah. Yang paling nampak kelihatan jalanan. Tiap hari kita di jalan. Pagi apalagi sore. Motor nyerobot, bajai. Bus, metro mini, kopaja, mobil kita, truk berdesakan, berlomba-lomba. Masya Allah, apalagi yang namanya bajai itu. Yang namanya bemo, dulu makan Tanah Abang banyak bemo. Sampai si Alam anak mamah bilang, yang tahu dia belok ke kanan ke kiri hanya dia sama Allah. Saking tidak ketahuan sennya belok ke mana. Kapan beloknya juga nggak tahu. Nyeredak nyeruduk. Maaf, survei membuktikan kagak ngarang emang beneran. Kata yang punya mobil, ribet gue sih motor sekarang kayak laron. Kata yang punya motor, ini mobil ngedesak mulu. Kata yang punya bus sama, semua merasa dirugikan. Akhirnya apa? Terjadi serempetan, terjadi tabrakan. Bukan saling tolong menolong, bukan saling menenangkan diri, berantem. Padahal kita semua mobil, motor, bus, truk, semua udah bayar pajak. Kita punya hak mempergunakan jalanan. Tapi sekali lagi, gara-gara egois, merasa gue paling benar, orang lain selalu salah. Mereka semua pating serobot. Akhirnya kadang-kadang terkunci deh tuh. Ngunci tuh mobil. Karena di perapatan ini nyodok, tidak bisa terurai.
padat. Yang susah siapa? Kita. Karena selalu mengatakan, saya berhak, saya berhak, saya benar, orang lain yang salah. Akhirnya dipakai hukum riba deh, siapa yang kuat yang menang deh. Betul. Iya. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Buruk rupa cermin dibelah. Tidak mau menerima kesalahan diri sendiri, menyalahkan kepada orang lain. Maaf. Ini bisa dilatih dari kecil. Oh, Kalian nih sebagai orang tua nih, bapak-bapak, mak-mak, dengerin nenek nih. Banyak orang tua yang melatih anaknya selalu menyalahkan orang. Contoh, nih anak di tengah rumah lagi lari, cedot. Jidatnya kena pojokan meja. Nangis. Diam-diam sayang, ya Allah ini meja. Pukul deh tuh mejanya. iya bener-bener Tanya. kita bener. Salah meja naon? Enggak dong. Ada di situ mejanya salah. Dari tadi juga meja di situ. Enggak kenapa ya, Nek? Harusnya dibilangin gini anaknya. Makanya jangan lari, pelan-pelan, kan ada meja. Adek yang salah tuh, dari deket lihat nih. Diajak ke warung dituntun sama emaknya. Karena diajak ngobrol sama emaknya kepaduk batu. Tuh, jatuh tuh anak. Mana masalah? Ya Allah, tenang. Ini batu digebuk sama emaknya. Apa salahnya batu? Ada nggak orang tua yang begitu? Ada, Nek. Banyak. Ngerti nggak mamah ngomong? Ngerti, Nek. Artinya semenjak dini menyalahkan orang lain. Anak yang dibiasakan begitu nggak tanggung jawab. Contoh, rumah berantakan. Suami pulang kerja. Heran, mama ngapain aja sih di rumah? Berantakan bener. Ayah capek pulang kerja. Ya Allah, jangan hanya menyalahkan orang lain. Rasulullah sendiri lihat dalam buku kitab Al-Barjanji. Surat Al-An'am. Ditambalnya sendiri bajunya yang putus. Dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau memerah susu kambingnya. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Bukan nyalahin. Apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi dengan menyalahkan orang hati lega sementara. Mama nanya, apakah masalah selesai apa tidak? Tidak. Tidak selesai. Makanya hanya emosi sesaat yang menyebabkan penyesalan. Masya Allah, hindarkan oleh kita menyalahkan orang. Satu, kalau orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk meminta maaf walaupun dia sadar kesalahan terdapat dalam dirinya. Betul nggak? Betul. Dua, orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk menjadi orang yang maju. Kenapa? Gua benar, padahal dia salah. Yang ketiga, sulit mengadakan perbaikan dirinya. Karena merasa saya benar, orang lain selalu salah, tidak akan mengadakan perbaikan. Udah enjoy aja begini. Stuck, tidak akan maju. Tidak akan ada perbaikan. Begitu aja kehidupannya. Makanya kita didik anak-anak kita, jangan membiasakan menyalahkan tembok, menyalahkan meja, menyalahkan batu. Tegur, bisa-bisa gini. Dibagi rapot. Merah, birunya cuma 3 misalnya. Aduh. Kamu bodoh banget. Dari orang, ih ayah nggak tahu. Ibu gurunya nyebelin. Nggak enak ngajarnya. Ibu guru disalahin. Kenapa? Diajarkan oleh emaknya mejanya yang salah, batunya yang salah. Orang lain yang salah, dirinya benar. Justru koreksi dirilah itu yang diperintahkan oleh Allah buat kita agar kita memperbaiki diri. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Yang sama juga rugi. Yang untung siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya orang yang selalu menyalahkan dirinya. Lihat orang lain berbuat baik, kemudian dia belajar. Itu yang benar. Jadi bisa maju orang. Di kita mah banyak orang tua yang nyalahkan benda yang lain. Itu didikan. Biar dia tidak punya rasa tanggung jawab. Buang oleh kalian itu semua. Oke. Kalau buat orang yang kerjanya cari-cari kesalahan orang, kritikus misalkan, itu bagaimana tuh Pak? Dosa. Orang yang kritik aja kerjaan gitu Pak. Coba bedul lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahai maitan fakarihtumu.
Hai orang yang beriman, yang sanggup hanya orang beriman. Yang tidak melaksanakannya bukan orang beriman. Jangan suka suuzon dosa. Jangan kepo, soto, nyari-nyari kesalahan orang. Tajasus itu namanya. Itu hukumnya dosa. Makanya sampai Allah mengatakan, maukah kamu memakan daging bangkai sudah kamu sudah busuk, pasti kamu jijik. Hayu nyari-nyari kesalahan orang. Punten bedu, Yang namanya kesalahan, siapapun Anda sebagai manusia, pejabat, dari mulai presiden sampai RT, jabatan Anda, kalau dicari, pasti ada kesalahan, betul nggak? Pasti ada. Kesalahan jangankan dicari, nggak diundang aja ada. Karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi yang harus kita berpikir benar, jangan hanya menyalahkan orang, nunjuk kita tidak. Ngaca, kenapa ini terjadi? Harus punya rasa malu. Kok nyalahin orang mulu, lu kerjaannya apa? Kan banyak orang yang nyalahin orang, contoh orang curhat. Mama saya punya tetangga kaya banget. Punya anak yatimnya 13. Yang aneh mah mereka bajunya mewah, mobilnya mewah. Anak yatim bajunya sederhana. Mama tanya, ibu punya yatim nggak? Enggak. Ibu nyantuni yatim enggak? Enggak. Orang yang nyantuni 13 orang hidupnya di situ. Makannya di situ. Sekolahnya ditanggung. Pakaian ditanggung. Tempat kerja ditanggung. Disalahkan sama dia. Dia kagak ngapak-ngapak. Itu setan. Orang lain mulu yang salah. Makanya jangan melihat orang, tapi action kita bagaimana. Begitu Islam. Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah, baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Masih adakah pertanyaan tersisa? Masih Sok, ada. Bedu apa En? Mah, biarin. Ini dari Sony_Isra. Sok, Sony Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sony Isra. Galau nih, Ma. Aya naon? Ma, bagaimana hukumnya kalau suami pulang kerja tidak dimasakin di dapur dan dia sibuk nolongin orang tuanya dan alasannya anaknya nakal? Oke. Saya rasa yang namanya ngurusin orang tua dan anak nakal, siapa juga pengen punya anak, tidak ada anak yang sempurna. Betul. Ada nyebelinya anak amanat, orang tua diurusin. Tapi saya yakin, bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Masa iya seharian suami kerja nggak bisa masak? Berapa lama kita masak? 2 jam paling. Kita punya target, nggak usah 2 jam lah, yang gampang-gampang. Saya yakin bisa. Tidak ada bela diri Anda katakan ngurusin orang tua dan ngurusin anak. Emang yang punya orang tua Anda doang? Emang yang punya anak Anda doang? Kita punya program, punya target, jam sekian ngurusin emak, jam sekian ngurusin anak. Walaupun anak nakal, saya yakin ada diemnya. Masa nakal 24 jam? Tidak. Capek. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan. Sekali lagi maaf, jangan marah karena Anda bertanya kepada saya. Anda tidak bisa memanage waktu. Manage waktunya kurang ya, Mah? Kurang. Ya. Atur waktu kita. Kapan waktunya masak, kapan waktunya bebenah, kapan nyapu ngepel. Itu udah target kita tiap hari. Oke. Jadi kembali kepada manajemen waktu. Jangan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Saya yakin pasti bisa, niatkan bisa, yakin bisa. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya masih ada 5. Kecuali sekali-kali. Ya, boleh. Dari hip_Nian. Hip hop hop. Itu ngambisi napas. Hip hop hop. Ntar berebut ini. Langsung ngebul tuh, langsung nguap. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Hip. Galau nih, Mah. Naon hip. Mah, mau bertanya. Berkebun, emang petani gue. Ketika kita memberitahu bahwa AA melakukan salah, kemudian menyalahkan, kita marah, hingga memukul karena tidak terima dinasihatin, diberitahu bahwa dia salah dan menganggap kita so tahu karena umur kita lebih muda atau dianggap kecil, baginya kita ini yang pasti salah, Mang. Bagaimana Mas solusinya? Lantas setelah semua itu, apa lebih baik kemudian hari tidak perlu lagi menasihatinya, Mah? Malah nanti takutnya kita sakit hati. Hip, Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaroh. Kita, kata Allah, orang beriman wajib jaga diri, jaga seluruh keluarga kita, kakak, adik, emak, bapak, ponakan, seluruh keluarga kita dari panas api neraka. Kalau abang Anda melakukan kesalahan, sebagai adik hip menegurnya, mungkin
negornya kurang sopan. Takutnya dianggap Atau negornya ketika abang kita baru pulang. capek. Dalam kondisi kelelahan. Dalam kondisi tidak nyaman. Harusnya kita menegur, misalnya namanya keluarga lagi bercanda, tuh aja kemari gitu, kan, ya kan, gitu. Lagi santai. Kan pasti dia senyum. Kalau Anda langsung negor, bak, pasti dia marah. Jadi strategi ketika Anda menegurnya kurang pas. Mungkin waktunya, mungkin tempatnya, mungkin lihat kemuraman daripada wajah Anda, mungkin lagi ceria, Anda salah waktu dan kesempatan. Namun seandainya memang abang Anda bela diri, maka dia marah biar adiknya tidak melakukan sesuatu yang kata dia melakukan salah biar orang lain tidak tahu, maka Anda bilang sama ayah, sama ibu, sama tante, sama orang yang berwibawa buat Anda, karena siapapun dalam keluarga pasti ada yang berbawanya. Atau paman. Dari orang yang dituakan dan bisa Betul, yang bisa didengar oleh Anda. ya kan? Pasti ada. Oke. Oke, baik. Jadi intinya cari waktu yang pas ya, Nek ya. Ya, waktu dan tempat. Waktu Jadi dan itu menentukan. dalam menasihati sebuah kebaikan juga nggak bisa melulu langsung begitu aja. Ya. Lihat waktunya, lihat Ya, tempatnya. kondisinya. Makanya ada yang disebut dengan 4 mata. 4 mata. Hari berdua. Nih, matanya 4 mata. Kamu berapa? Ya, 2, Nek. Ya, udah kalau begini Jadi 4 mata. Nah, Kalau ke sini 6 6 mata. Oke. Nah, kalau mau bersama-sama menyaksikan dengan mata anak-anak, saksikan acara yang Oh, Sabtu Minggu itu ya, jam 7.30 di Antv. Apa judulnya? si bulan Koki Super. Iya. dengan mata Dengan mata anak-anak. Mata dan anak cucu Anda. Ya sudah, Nek, kita berdoa yuk, Nek, Mas Bedu. Semoga kita jadi orang-orang yang tidak seperti buruk rupa cermin dibelah. Kalau kita punya kesalahan, akui, jangan Kesalahan kita. akui kesalahan kita, jangan justru malah menyalahkan orang lain. Ya. Itu ya, Nek ya. Yuk kita berdoa yuk. Cari kambing hitam orang. Iya, betul. Ya, Nek, pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Ya Allah, kami sadar kami sebagai manusia Engkau ciptakan, diberikan akal, diberikan nafsu. Kadang kami berbuat salah, kadang kami berbuat lupa. Namun kami sadar, seandainya kami melakukan kesalahan, kami seharusnya mengakui kesalahan kami. Namun ternyata ya Allah, ada peribahasa yang mengatakan, buruk rupa cermin dibelah. Dia melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengakui kesalahan. Padahal dengan dia tidak mau mengakui kesalahan, dia sulit memaafkan kesalahan orang. Maafkan orang lain yang berbuat salah, merasa dirinya hebat, sulit untuk maju, sulit menjadi orang yang baik. Oleh karena itu sadarkan kami ya Allah, kalau kami melakukan kesalahan, agar kami mau mengakui kesalahan yang kami lakukan. Agar kami bisa memaafkan kesalahan orang lain. Agar kami bisa maju lebih baik daripada kemarin. Karena kami sadar Rasulmu mengatakan, yang beruntung orang yang lebih baik daripada kemarin. Ya Allah, jadikan kami selalu setiap saat dan kesempatan orang yang lebih baik daripada kemarin. Mengakui kesalahan, menjadi semakin baik, semakin maju. Dan akhirnya kami dengan kemajuan yang ada ibadah semakin baik dan mati husnul khatimah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terima iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Tunjukin kami jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. En terima kasih. Makasih juga Mas Badul. Sama En. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Wih, kompak. Sekali lagi terima kasih Ana Bawi. Sama-sama.